Kitabul Adabnya kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bab 19 babun ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Bab Allah menjadikan Allah menciptakan, menjadikan dan menetapkan rahmat dalam 100 bagian, atau Allah menciptakan, menetapkan, menciptakan, mengadakan. Di hadis lain menciptakannya, Allah menciptakan 100 buah rahmat. Atau rahmat itu terbagi menjadi 100 buah. Judul ini redaksi hadis nih yang ada di dalam bab ini, potongan ini ya. Judulnya ini potongan dari hadis yang ada di dalam bab ini. Ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Hadisnya dulu lah. Hadisnya ada satu di dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin zalikal juz'i tatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Nah, ini kalimat ini ya yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Allah menetapkan, Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Ya, atau rahmat Allah itu ada 100 buah. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Nah, Allah menahan, Allah menahan, Allah memegang, Allah menyembunyikan, Allah memendam, itulahnya 99. Dari yang 100 itu fa'amsaka indahu, Allah simpan di sisinya, artinya disimpan oleh Allah gitulah. Allah ya di sini bahasanya amsakanya, Allah menggenggam, Allah memendam, Allah menyimpan, menyembunyikan 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan Allah menurunkan, menggunakan gitu ya di bumi ini satu saja dari rahmatnya. Jadi yang 99 masih disimpan, masih dipendam, tidak diganggu gitu ya, belum disentuh lah gitu ya, utuh 99. Nah, Allah menurunkan di bumi ini satu dari yang 100 itu. Famin zalika, nah dengan rahmat Allah yang satu tersebut, ya famin zalikal juz'i, dengan rahmat Allah yang satu itu, tatarahamul khalqu, manusia saling mengasihi, manusia saling menyayangi, hatta tarfa'al farasu hafiroha an waladiha khosyata antusibah,
Nah ini hingga seekor induk kuda, ya, seekor induk kuda itu mengangkat sebelah kaki belakangnya dalam waktu yang cukup lama karena takut menginjak anaknya yang ada di bawahnya. Nah demikiannya redaksi hadisnya, sekali lagi terjemahnya nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menetapkan, Allah menjadikan, mengadakannya 100 buah rahmat. Kemudian Allah menyimpan, Allah memendam, menyembunyikan 99, dan Allah menurunkan di bumi ini satu saja, ya hanya satu saja yang Allah turunkan di bumi ini. Dengan rahmat yang satu itulah ya manusia saling mengasihi, saling menyayangi, hingga bahkan gitu ya, seekor induk kuda mengangkat sebelah kakinya dalam waktu yang cukup lama karena di bawahnya ada anaknya. Kalau diturunkan hanya dia takut itunya menginjak anaknya yang ada di bawahnya. Di ini nih tentang bab ini, ya, tentang bab ini. Nah, masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, babu rahmatil waladi wa takbilihi wa mu'anaqati, ya, bab mencintai anak, garis miring anak-anaknya, bukan hanya anak sendiri, artinya mencintai anak, garis miring anak-anak, menciumnya dan memeluknya. Terutama lah gitunya, intinya di dalam bab ini adalah menyayangi, ya, menyayangi itunya, menyayangi anak-anak, menyayangi anaknya dengan hadis-hadis yang Imam Bukhari memasukkan 6 hadisnya di dalam bab 18 ini, bab mencintai anak atau anak-anak. Bahkan Rasulullah SAW kan sampai rela, katakanlah ya, mengerjakan sholat sambil menggendong cucunya. Kejadian itu oleh Imam Bukhari dimuat di dalam bab mencintai anak. Artinya bagaimana Rasulullah SAW yang mencintai cucunya. Di bab 17-nya Rasulullah juga menyayangi anak-anak secara umum, bukan anaknya, bukan cucunya, anak orang lain, tapi Rasulullahnya menyayangi anak-anak. Nah di dalam bab ini, kalau di satu naskah gitu ya, satu naskah Sahih Bukhari, ternyata ada yang memasukkan atau hadis ini masuk ke dalam bab sebelumnya, jadi tanpa judul, ya hanya bab saja. Nah kalau di dalam kitab Sahih Bukhari-nya hal seperti itu banyak ada bab saja tanpa judul. Itu metode Imam Bukhari-nya dalam menyusun kitab Sahihnya ini. Kalau ada bab tanpa judul, itu maksudnya hadis yang ada di bawahnya dalam bab tanpa judul, ya, hadis yang ada di bab tersebut itu bagian dari bab sebelumnya. Kalau dimasukkan langsung juga tidak, artinya kalau misalnya ini bab 19-nya, bab ke-18 kemarin hadisnya ada 6, ini hadis ke-7, bukan, makanya oleh Imam Bukhari dipisahkan. Tapi masih sangat erat kaitannya, atau bisa disebut masih bagian dari bab sebelumnya. Jadi satu naskah demikiannya Sahih Bukhari itu bab sekarang, bab 19 ini tanpa judul. Kalaupun diberi judul seperti ini, tetap saja masih sangat eratnya, sangat nampaknya, sangat terlihat
kaitan antara bab sekarang dengan bab sebelumnya. Ya, di mana bab sebelumnya kan mencintai anak. Nah, artinya bagaimana tidak gitu sebetulnya. Ya bagaimana tidak gitu kan mencintai anak, di mana gitu kan seorang anak itu pikirannya, kalau orang Sunda bilang mah ada barudak mah can boga wiwaha disebutnya, belum punya pemikiran, belum punya perhitungan yang jelas dan matang terhadap sesuatu, itu anak-anaknya karena keterbatasan kemampuan berpikirnya. Kalau ada anak-anak yang misalnya seperti orang tua, kan orang tua mengatakan wah si kakolot begog, itu pantas kan, artinya kalau ada anak-anak tapi dia berpikiran lah gitunya, berpikiran itu berperilaku seperti ya orang Sunda gitu bilang kokolot begog disebut nanti. Ya budak itu pantas atau tidak pantas, itu tidak sesuai umur. Nah pada umumnya kan anak-anak itu itulah perhitungannya, pemikirannya gitu, perasaannya belum matang gitu, jauh itu masih lemah artinya. Nah, sehingga mereka ini itunya pasti sering salah. Namanya tanpa wibaha, kalau contohnya naik sepeda keluar dari gang, apa suka hati-hati? Ini ada keluar dari sebuah gang misalnya ke jalan raya, coba. Kalau orang tua kan beda lah, kalau orang tua itu keluar dari gang itu kan hati-hati, kan sudah terpikir nih wiwaha itu bahasa Sunda namanya. Kalau keluar dari gang kan mesti hati-hati. Kalau anak-anak apalagi kalau musim layangan, wah, lalu ada layangan putus gitu kan, kejar, ternyata ke jalan raya, coba mereka bagaimana? Matanya terus aja ke layangan, dan yang bingung kan yang naik kendaraan. Tapi ada kata yang pakai kendaraan, dasar budak. Artinya ya seperti itulah anak-anak. Yang ada di dalam pikirannya itu kan mendapatkan layangan kan, padahal di jalan raya itu kan kendaraan gitu kan, apa namanya, lalu lalang, apa terpikir ada resiko tertabrak kendaraan, bisa jadi iya, tapi lebih penting layangan. Nah itulah perhitungan seorang anak, lebih penting layangannya dibandingkan dengan. Dalam situasi seperti itu kemungkinan celaka tertabrak kendaraan itu 99%, 99% kalau langsung ke tengah gitu ngejar layangan, nah, tertabrak lah. Nah tapi itulah anak-anak, sehingga perlu ininya menurut bab sebelumnya menyayangi anak. Nah karena demikian, nah kalau Allah mewajibkan gitu ya, kalau Allah mewajibkan orang tua untuk mengarahkan gitulah, mendidik, mengajari itu anaknya, diantaranya nih Rasulullah menyabdakan seperti ini, ajarilah anakmu mencintai nabinya. Ya ajarilah artinya ajarkan kepada mereka supaya di dalam diri mereka, di dalam diri anak-anak itu tumbuh kecintaan terhadap Nabi. Pasti sulit karena bertemu nggak pernah gitu kan, bertemu Nabi kan nggak pernah. Ya bertemu Nabi nggak pernah gitu kan, sejauh zamannya juga sudah jauh. Kapan Rasulullah itu, zaman mana beliau hidup? 15 abad yang lalu. Tapi Rasulullah memerintahkan ajari anak-anakmu untuk mencintai nabinya. Karena nah kalau misalnya yang namanya anak, bukan anak-anak lahnya, anak mencintai orang tuanya,
Orang tua mencintai anaknya, mencintai anggota keluarga. Ini kan kecintaan berdasarkan naluri. Keluarga kafir juga sama demikian. Ya, keluarga kafir kan diantara orang tua menyayangi anaknya, anak mencintai orang tuanya. Lalu mencintai anggota keluarga yang ada hubungan nasab, hubungan darah, itu kan kecintaan berdasarkan naluri. Sementara bagi orang Islam itu Allah mewajibkan, Allah dan Rasulnya itu wajib menjadi yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Allah dan Rasulnya itu harusnya menjadi yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Ya, suami mencintai istri atau sebaliknya, orang tua menyayangi anak atau sebaliknya, harus di bawah gitu. Yang paling yang tertinggi itu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kan dua-duanya juga kita nggak pernah bertemu kan. Tapi kecintaan mereka itu harus kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus yang nomor satu. Di antaranya oleh Rasulullah diungkapkan di dalam hadis ini yang man kunna man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila ketiganya ada pada seseorang, wajada halawatal iman, maka dia pasti bisa merasakan manisnya iman, nikmat gitu. Iman itu nikmat. Barang ada 3 halnya, salasun, ada 3 hal, 3 perkara. Jika ketiganya ada pada seseorang, dia pasti merasakan nikmatnya iman. Nah, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Ini unsur pertama nih oleh Rasulullah disebut. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Kemudian yang kedua, an yuhibal mar'a, nah barulah mencintai selain Allah dan Rasulnya. Mencintai seseorang, nah seseorang ini siapa? Siapapun kan. Artinya mencintai sesama manusia. Yang tadi lah, kalau dalam lingkup keluarga saja, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anak dan sebaliknya, atau mencintai siapapun lah ya. An yuhibal mar'a, mencintai seseorang, wala yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kalau sebelumnya yang tadi dalam keluarga kafir pun ada rasa saling mencintai di antara sesama anggota keluarga. Di keluarga kafir juga iya. Karena Allah bukan. Ya pasti bukan. Nah, kalau orang Islam mencintainya itu bukan diganti sih ya, bukan diganti, ditambah. Karena karena Allah pun kecintaan terhadap sesama anggota keluarga itu kan sudah ada. Tapi ini tidak bernilai gitu di mata Allah, ini tidak bernilai. Ya bandingkanlah gitunya dengan ya di dalam keluarga kafir juga kan terjadi hal yang demikian. Dikatrol, diubah, bolehlah sebut diubah, ditambah. Kecintaan yang sudah ada itu mau disebut diubah atau ditambah gitu, jadikan kecintaannya itu karena Allah.
Intinya yang disebut karena Allah itu dengan muatan agama, berarti muatan agama nih ya, kecintaannya itu muatan agama. Di dalam hadis yang lainnya yang ini dan membenci yakrahal mar'anya, membenci seseorang sama juga tidak membencinya kecuali karena Allah. Boleh nggak membenci anggota keluarga? Kalau secara naluri makan bertentangan kan, itu tehnya harusnya kan saling, pada dasarnya lah itu di dalam anggota keluarga itu yang ada kan saling mencintai, tapi kemudian bisa berubah jadi membenci. Tapi benar kalau membencinya itu karena Allah. Ditambahlah gitunya. Ini misalnya begini nih, ini di antara anggota keluarga sebelumnya saling mencintai dalam anggota keluarga itu sudah ada secara naluri. Lalu ini ada lagi, ini kecintaannya karena Allah. Sebutannya mau ditambah kayak mau diganti itulahnya, pokoknya kemudian mencintainya itu menjadi karena Allah. Bisa jadi ditambah mungkin jadi secara nalurinya tetap ada, kemudian dimasukkan muatan agama gitu dalam mencintainya. Nah sekarang yang sebaliknya, ini mencintai karena naluri, tapi kemudian jadi benci setelah membawa unsur agama. Karena anggota keluarganya misalnya ini tidak sejalan dengan Allah, yang dibenci itu tidak sejalan dengan Allahnya. Kalau kecintaan terhadap nalurinya nggak akan hilang, ya kadulur teh. Tapi kalau karena merekanya tidak sejalan dengan Allah, kan yang harus kita lebih dahulukan siapa? Ya yang harus lebih kita dahulukan siapa? Allah kan, karena Allah ditempatkan dalam posisi di nomor 1. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Kalau hak Allah dilanggar oleh anggota keluarga, artinya kita harus benci pelanggarannya. Kalau kecintaan terhadap anggota keluarganya tetap gak akan hilang, karena saling mencintai sesama anggota keluarganya kan itu naluri, tidak akan hilang. Tapi kan sekarang malah ada kebencian, bukan kepada orangnya, bukan menghapus menghilangkan kecintaan secara nalurinya, tapi setelah masuk unsur agama, masuk ada muatan agama terkait dengan keagamaannya, kita membenci anggota keluarga sendiri karena mereka tidak sejalan dengan Allah, karena kita lebih mencintai Allah dibandingkan dengan siapapun. Itu bisa dibedakannya. Ini sekali lagi, mencintai sesama sebutlah di antara anggota keluarga secara naluri. Kemudian di hadis yang tadi, mencintai siapapun karena Allah dan membenci siapapun karena Allah. Apa yang dimaksud dengan mencintai atau membenci karena Allah? Unsur muatannya, sebab mencintainya, sebab membencinya itu agama. Kalau mencintai karena Allah, kalau mencintai karena naluri, lalu masukkan unsur agama, sekarang mencintainya itu karena Allah. Kalau mencintai karena Allah itu berarti mencintai yang sejalan dengan Allah. Di antara anggota keluarga ini yang pasti ada ininya saling mencintai karena naluri, tapi kemudian dimasukkan muatan atau unsur agama, ternyata mereka ini kan tidak sejalan dengan Allah. Siapa yang harus kita pilih, keluarga atau Allah? Kan Allah yang harus lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Jadi sekarang ini ada kebencian terhadap anggota keluarga sendiri, bukan betul-betul membenci secara total,
secara naluri tetap itu tidak akan hilang. Justru nyaah kadulur teh. Tapi karena yang terlihat itu tidak sejalan dengan Allah, siapa yang harus kita pilih? Jadi yang membenci itu bukan membenci orangnya, tapi membenci karena tidak sejalan dengan Allah. Karena setiap orang kan wajib mencintai Allah dibandingkan dengan, ya wajib lebih mencintai Allah dibandingkan dengan siapapun. Jadi seolah-olah jadi pilihan lah, seolah-olah jadi pilihan. Andai gitunya, kalau dalam keluarga kita ini ada yang tidak sejalan dengan Allah, mau pilih keluarga atau pilih Allah? Ya kalau mencintai mereka, ya memang sudah naluri pada diri manusia itu, ada kecintaan terhadap sesama anggota keluarga. Tapi kalau berseberangan, berseberangan, berbeda jalan itu ya, ini jalan Allah, ternyata ini anggota keluarga ini malah tidak sejalan, ya siapa yang harus dipilih? Nah itu yang dimaksud membenci karena Allah. Membenci itu karena tidak sejalannya, bukan menghilangkan kecintaan secara naluri terhadap sesama anggota keluarga, nggak akan hilang. Ya, karena tidak sejalan dengan Allah. Sementara itu kan hadis ini menyebutkan 3 unsur. Kalau ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Yang nomor 1 adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Dengan siapapun itu termasuk keluarga kan. Tuh itu ayo, kecuali mertua. Oh lain eta tuh. Kecuali mertua mah inu eta teh. Mertua nu bager teh anu kayu. Sedih mertuana maut. Nah yang ketiga dari unsur yang tadi adalah an yakroha an yauda fil kufri kama yakrohu an yukzafa finnar. Benci untuk kembali kepada keburukan seperti itu, benci seperti benci, merasa bencinya seperti benci seperti dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Rasanya demikian gitunya, untuk kembali kepada keburukan itu benci untuk kembali kepada keburukan seperti sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya sudah enggak sama sekali gak mau lah gitunya kembali kepada keburukan, seperti tidak mau lah gitunya, tidak mau menolak, bahkan benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah kembali ke sini nih, jadi kalau mencintai anak-anaknya memang Allah wajibkan gitu kan, memang Allah wajibkan. Kalau mencintai anak bagian dari naluri kafir juga demikian. Nah, kalau mencintai, menyayangi anak itu termasuk kepada hadis yang barusan. An yuhibbal mar'a, mencintai seseorang. Seseorang di sini kan umum, mencintai siapapun, mencintai seseorang, mencintai siapapun, tidak mencintainya kecuali karena Allah, termasuk mencintai, menyayangi anak berarti. Nah bagaimana mencintai anak karena Allah? Berarti masukkan unsur agama, masukkan muatan agama. Karena kalau tanpa itu hanya kecintaan sebatas naluri, nggak ada nilainya. Nah ini kan Rasulullah mengajarkan demikian, ajari anakmu untuk mencintai nabinya. Artinya sejak anak-anak gitunya, ajari anak-anakmu untuk mencintai nabinya. Kemudian satu lagi nya Rasulullah memerintahkan, ajari anakmu mengerjakan sholat. Kalau nggak salah Rasul itu menyebut umur di sini ya. Ajari anakmu, saya lupa lagi lah ini hadisnya.
ajari anakmu mengerjakan sholat sejak umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun belum juga mau itunya mengerjakan sholat, boleh kamu memukulnya. Tapi memukulnya itu untuk mendidik supaya mau lah gitu. Mungkin ya tentu asalnya kan diperintah secara halus, dirayu, mungkinlah dirayu, diperintah secara halus. Kalau ternyata nggak mau juga, nah perintahlah dengan cara keras, mungkin dengan ditakut-takuti, dengan diancam, nggak mau juga. Nah baru gini boleh memukul. Tapi memukulnya itu mendidik, bukan melampiaskan kemarahan. Kalau melampiaskan kemarahan, wah bisa-bisa diaprakat atau budak, kepret buter, atau bisa-bisa di sahabak, nah murun kabudak gitu kan, nggak boleh kan. Iya kalau karena itu karena menumpahkan kemarahan. Kalau menumpahkan kemarahan berarti landasannya kan emosi, nggak akan terkontrol. Kalau begitu ya bisa jadi budak digaplok tuli kapakan kumaha tuh loh ngelayang budak tuh eling-eling. Ada di dalam Islamnya pendidikan terhadap anak. Kalau Rasulullah juga pasti mengarahkan, apa yang nggak ada di dalam Islam semuanya juga ada. Nah mencintai anaknya itu tentunya dengan yang kemarin kan mencintai anak-anak, gak mencintai siapapun, menyayangi siapapun, karena kecintaan yang ada sebelum gitulah dimasukkan muatan atau unsur agama. Ya inilah ini hadisnya yang bab sekarang. Yang tadi kan Rasulullah SAW menyabdakan ini yang di bab 19 ini ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan, menjadikan rahmat itu terbagi menjadi 100. Yang 99 itu masih Allah genggam, masih Allah pegang, masih Allah sembunyikan, gitu, masih Allah pendam, belum diapa-apakan, utuh 99. Dari yang 100 itu 99. Dan Allah menurunkan 1 dari 100 itu Allah baru menggunakan, anggaplah,nya 1. Kalau di sini bahasanya Allah menurunkan rahmatnya yang 1 itu di bumi. Dengan rahmat yang 1 itulah tatarohamul kholku, manusia saling menyayangi. Artinya kan semua manusia ada kan. Seperti ini ya, perbandingan. Hadis yang menerangkan tentang amanah itu kejujuran. Ya, amanah itu kejujuran. Nah, Allah memasukkan amanah itu ke dalam lubuk hati manusia. Di dalam hati manusia itu di bagian yang paling dalam, supaya tidak hilang. Tapi ternyata amanah itu sedikit demi sedikit gitu ya, sedikit demi sedikit tercongkel keluar, padahal sudah Allah simpan di bagian yang paling dalam. Tapi kemudian amanah yang ada di dalam hati manusia itu sedikit demi sedikit menipis lah gitunya, sedikit demi sedikit menipis, hilang. Akhirnya amanah dari dalam hati manusia itu hilang seluruhnya, sehingga pada satu masanya akan dunia ini akan diisi oleh manusia-manusia yang sudah hilang amanah, manusia-manusia sampah disebutnya. Sampai di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkannya sampai tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Ya, sampai tidak lagi gitulah menemukan siapa sih yang bisa dipercaya. Kan ini kan kejujuran, amanah itu kejujuran. Sampai sulit itu menemukan siapa nih, apa masih ada orang yang bisa dipercaya. Ya ternyata ini juga kan di kalangan orang Islam juga banyak yang seperti ini.
dipanggih mun ngomong siga heueuh. Oh nya engke rek ngaji sugan teh nya rek datang. Nepi ka ayeuna pang euy. Padahal waktu mengatakannya itu cukup meyakinkan lah. Cukup meyakinkan sepertinya ya gitu. Oh nantilah. Oh ada pengajian hari anu. Oh nantilah saya datang. Tapi ka ayeuna. Nah sampai siapa sih dia? Dia kan orang Islam. Sudah tidak lagi bisa dipercaya, apalagi sekarang ini kemudian itu kan kafir gitu pipiluan pikasabeleun. Apalagi kafir, orang Islam saja kan. Coba perhatikan ketika seseorang sekarang mengatakan insya Allah, bener nggak? Insya Allah teh jadi kumaha engke maksudnya teh untuk mengambangkan kalau iya kalau enggak gitu maksudnya kan tegas lah kalau iya kalau enggak. Nah di antara itu insya Allah jawabannya. Jadi jangan disalahkan kalau saya tidak datang, kan saya mengatakan insya Allah. Oh gitu insya Allah teh. Sekarang ini sudah tidak aneh kalau ada orang Islam mengatakan insya Allah lalu hari-hari kaditun teh seperti tidak pernah mengatakan apa-apa. Sering menemukan ya bertemulah gitunya, saya menemukan, bagi saya itu jadi catatan. Ada seseorang yang dia sendiri yang nanya, hari apa ada pengajian? Oh saya jawabnya hari anu di mana? Di anu. Oh gitu ya, insya Allah saya datang. Pret cek orang itu nepi sampai sekarang tidak pernah. Dan bukan 1-2 orang, itunya amanah. Padahal amanah itu kan anggaplah itu bagian dari yang namanya manusia, karena Allah masukkan amanah itu langsung itunya Allah masukkan. Ada di dalam setiap manusia yang dilahirkan itu amanah. Tapi kemudian amanah itu terus menipis, memudar, fade to black lah judulnya. Jadi hidung kemana ya? Amanah itu hilang. Nah ini juga sama, yang ini itu gak perbandingannya ya. Allah itu menciptakan, menciptakan dari yang asalnya tidak ada menjadi ada berarti ya. Allah menciptakan, Allah membuat 100 buah rahmat. Yang 99 masih Allah simpan utuh, belum dipakai oleh Allah, masih dipendam, disegel, masih utuh. Nah, Allah di hadis ini Allah menurunkan 1 buah rahmat. Di dunia ini Allah menurunkan dari yang 100 itu satu buah rahmat. Famin zalikal juz'i. Nah dengan rahmat yang 1 itulah tatarohamul kholku, manusia itu saling menyayangi. Artinya ini kan tanpa agama pun seperti itu. Nah bahkan menurut manusia nih, ini di luar agama nih, ini di luar agama atau tanpa unsur agama. Kalau ada bencana misalnya yang cukup besar lah gitunya, bencana yang cukup besar di satu negara, itu kan suka saling menolong, datang pertolongan dari negara-negara lain, disebutnya kan bantuan kemanusiaan. Kenapa sih mereka melakukan demikian? Landasannya apa? Nah, ini pada diri manusia itu ada tatarohabul kholku, saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama manusia. Nah kalau tanpa unsur agama ya paling tadi itu kan di satu negara misalnya ada yang kena bencana besar lah itunya, kena gempa misalnya atau kena tsunami, kan kemudian berdatangan bantuan dari negara-negara yang lain, disebutnya ini bantuan
kemanusiaan judulnya teh. Kenapa demikian? Nah ini memang pada di antara sesama manusia itu ada rasa saling mengasihi, saling menyayangi. Ini bantuan kemanusiaan datang dari kalau nggak salah kan waktu tsunami di Acehnya tahun berapa? 2004, 2006. Ya tsunami di Aceh kan cukup besar. Ya itu kan berdatangan kan bantuan dari berbagai negara yang notabene katakanlah kalau Acehnya disebutnya Serambi Mekah Islam lah, itu Islamnya kental anggaplah di sana ya. Meskipun iya bener nggak tahulah yang kenyataannya seperti apa. Tapi dengan sebutan Serambi Mekah itulahnya Aceh itu demikian, datanglah berbagai macam bantuan dari berbagai negara, termasuk negara-negara kafir, mereka memberikan bantuan. Nah kenapa demikian? Famin zalikal juz'i tatarohamul kholqu. Yang kemudian, nah ini kan berarti berdasarkan rasa naluri atau akal manusia. Itu bisa menyimpulkan bahwa satu nyawa manusia itu lebih berharga dibandingkan dengan apapun. Satu nyawa manusia itu lebih berharga dibandingkan dengan apapun. Nah, itu dasarnya apa? Itu dasarnya adalah yang ini, dengan rahmat yang satu itulah tatarohamul kholqu, manusia saling menyayangi. Bahkan kan lanjutannya hatta tarfa'al farasu hafiroha, bahkan seekor kuda saja terus mengangkat sebelah kakinya dalam waktu yang cukup lama, karena di bawahnya ada anaknya yang sedang tidur, karena di bawah kakinya itu ada anaknya, sehingga si induk kuda ini tidak mau menurunkan kakinya karena takut menginjak anaknya, takut mencelakakan anaknya. Kenapa bisa demikian? Dengan rahmat yang satu itulah, bahkan kuda pun demikian. Nah apalagi ini ya, karena kan sebelumnya mencintai anak. Nah di mana Allah mewajibkan, berarti Allah mewajibkan mencintai anak. Padahal mencintai anak itu kan tanpa Allah perintah pun mencintai anak itu sudah ada di dalam diri, jangankan kepada anaknya. Makanya di bab kemarin itu anak garis miring anak-anak gitu kan, jangankan terhadap anak sendiri, anak-anak secara umum lah yang namanya orang tua itu demikian. Apalagi di dalam hadis yang terakhirnya bab kemarin. Ini saya katakan ini masih erat nih hubungannya nih bab 19 dengan sebelumnya. Apalagi di hadis terakhir dalam rombongan tawanan perang. Ya, ada seorang ibu yang kondisinya seperti apa. Tapi dia ini, si ibu ini kalau melihat anak-anak, melihat bayi mungkinnya, kalau melihat bayi menangis, dia sudah gak kuat, dia akan ambil lalu dia menyusuinya. Padahal entah anak siapa. Ya itulah nalurinya, makanya kan naluri disebutnya. Kenapa demikian? Naluri seorang ibu. Karena di dalam dirinya ada merahmati, menyayangi anak-anak. Melihat kejadian demikian, kemudian kan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkin gak seorang ibu yang demikian itu tega memasukkan anaknya ke neraka? Ya mungkin gak kalau seorang ibu yang demikian itu tega itu menjerumuskan anaknya ke dalam neraka? Mustahil kan. Para sahabat juga menjawab, mana mungkin. Melihat anak menangis saja dia nggak tega gitu, langsung diambil kemudian disusuinya, apalagi mencelakakan, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Benar gitunya. Nah itulah kenapa demikian, itu karena rahmat Allah. Jadi jangankan manusia, kuda ini kan kuda di sini, kuda saja seperti ini.
Ya, apalagi manusia. Tapi itu seperti amanahnya, di mana amanah itu ya memang sudah menjadi bagian dari yang namanya manusia. Ada gitu, Allah masukkan ke dalam diri manusia itu amanah. Kalau hadis tentang amanah yang barusan seperti ini ya, innal amanata unzila, itu bahasanya gitunya, unzila ila jazri qulubin nas. Ya, sesungguhnya amanah itu sudah Allah turunkan, Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia. Fata'allamu minal qur'ani wa ta'allamu minas sunnah. Nah, ini baru bernilai. Kemudian orang-orang itu mengetahui, mempelajari amanah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, barulah bernilai. Kaitannya kan luasnya tentang amanah ini. Ternyata amanah ini kan salah satu pengawal kan. Amanah itu salah satu pengawal ketika seseorang menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim nanti di akhirat, kan dikawalnya itu oleh dua, satu amanah, satu lagi silaturahmi. Nah, amanah itu berarti itu yang akan menyelamatkan seseorang, sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia menjadi bagian dari manusia. Tapi harus kemudian diwarnai, dipoles lah itu si amanah ini berdasarkan, atau amanah menurut Al-Quran seperti apa, amanah menurut sunnah seperti apa. Nah, baru itu amanah yang akan menyelamatkan. Kalau amanah yang aslinya pada diri orang kafir juga ada, tapi kemudian amanah itu tadinya terkikis, memudar, dan pada akhirnya pada satu masa amanah itu hilang. Ya, sampai sulit menemukan apa masih ada orang yang bisa dipercaya. Nah, kembali lagi ke sini nih. Dengan landasan ini pula sebetulnya ya, Allah itu kan ini kemarin-kemarin ini sudahnya di dalam bab sekitar silaturahmi kan ada beberapa bab sebelumnya, di mana di dalam hadis riwayat Muslim ya, di sini juga dimuat nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. banyak hadis yang menerangkan seperti ini dengan berbagai macam redaksi lah itunya. Ini diantaranya nih di dalam hadis riwayat Muslim dengan redaksi seperti ini. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki, kalau di sini Allah memiliki 100 buah rahmat. Kemudian, nah ini mungkin nih yang agak bedanya nih. Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin yauma khalaqas samawati wal ardi kullu rahmatin tibakuma bainas samai wal ard. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi anggaplah berbarengan gitunya, Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus saat itu pada waktu yang sama Allah pun menciptakan 100 buah rahmat. Seperti yang kalau di hadis ini yang 99 kemudian oleh Allah masih disimpan. Nah, yang satu inilah yang Allah gunakan ya, untuk menciptakan langit dan bumi. Kalau kemudian di dalam ayat Al-Quran, kalau nggak salah ini ayat Qurannya, inna rahmata rabbi wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat, ini ayat atau hadis saya lupa laginya. Sesungguhnya rahmat Tuhanku itu meliputi, mencakup, melingkupi segala sesuatu. Nah, di hadis ini disebutkan, di hadis riwayat Muslim nih, sesungguhnya Allah menciptakan 100 buah rahmat pada waktu yang sama.
dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap rahmatnya itu memenuhi antara lapisan bagian ruang antara langit dan bumi. Inna rahmatar rabbi wasi'at kulla syai'in. Jadi rahmat Allah itu ada di seluruh alam raya. Mungkin kita sebutnya kan di seluruh alam raya. Di situ ada rahmat Allah. Artinya tidak ada satu ruang pun gitulah. Tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu tempat pun di seluruh alam raya ini yang kosong dari rahmat Allah. Di sana ada. Termasuk di bumi. Di bumi ini ada rahmat Allah. Ya, karena kan bumi ini bagian dari alam raya, pasti ada rahmat Allah. Nah, dengan adanya rahmat Allah di bumi tersebut, nah maka Rasulullah menyebut salah satu contohnya kuda berlaku demikian. Kenapa? Karena ada rahmat Allah di bumi ini, ada rahmat Allah. Atau semuanya itu karena rahmat Allah. Masa manusia enggak? Itu maksudnya, masa manusia enggak kuda saja berbuat demikian karena rahmat Allah. Nah, kalau manusia, bahkan di sini Rasulullah menyebut lebih dulu tadi, dengan rahmat Allah yang satu itulah tatarohamul kholku, manusia itu saling menyayangi, saling mengasihi, ada rasa empati, itulah ada rasa kasihan terhadap yang lain. Contohnya yang tadi itu kan, kalau ada satu bencana, kalau ada bencana besar di satu negara, berdatanganlah bantuan dari berbagai negara. Di situ kan tidak melihat agama, ini disebutnya bantuan kemanusiaan, kan dasarnya itu dasar kemanusiaan, ya itulah manusia. Hanya itu tidak bernilai gitu, karena itu benda itu alami, sebutannya bahasa kita kan alami, ya alami gitu, karena di bumi ini ada rahmat Allah. Sebagaimana hadis ini menyebutkan bahwa setiap rahmat Allah itu memenuhi seluruh ruang itulah antara langit dan bumi. Atau intinya rahmat Allah ini mencakup, meliputi, melingkupi seluruh ciptaannya. Di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah di sana. Yang termasuk di bumi. Imbasnya, katakanlahnya imbasnya atau apanya, dengan rahmat Allah itulah kuda saja bisa bersikap seperti ini. Angkat gitu, kuda itu mengangkat sebelah kakinya, pegel nggak? Ya pegel lah, kuda mah kakinya 4 itu. Sementara ini yang satu diangkat itu dalam waktu yang cukup lama. Dia tidak mau menurunkan kakinya itu karena di bawahnya itu ada anaknya. Si induk kuda ini dia takut, katakanlahnya, dia takut kalau menurunkan kakinya itu mencelakakan anaknya atau menginjak anaknya. Nah, masa manusia nggak ada? Masa di antara sesama manusia tidak ada? Itu rasa saling mengasihi, menyayangi, rasa empati, rasa simpati gitulah terhadap sesama manusia. Kan terbukti sebetulnya kan ya, yang tadi itu benar kan terjadi. Kalau ada bencana di satu negara, berdatanganlah bantuan dari berbagai negara. Padahal beda agama, beda keyakinan, beda akidah. Karena ini yang demikian itu dasarnya bukan agama, dasarnya itu adalah ya ada di dalam diri manusia itu rasa empati, rasa saling mengasihi, menyayangi di antara sesama manusia. Makanya dasarnya kemanusiaan. Apa itu bernilai? Enggak. Amanah tadi juga enggak akan bernilai. Kalau orang kafir jujur sampai mati, tetap apa pengaruhnya terhadap dirinya nanti di akhirat? Ya ada orang kafirnya yang jujur gitulah, seumur-umur jujur sampai mati, dia amanah gitu orangnya. Kalau bahasa Arab amanah sih. Orang kafir tapi amanah. Ya, orang kafir amanah. Kalau dalam arti orang kafir jujur mungkin ada. Ya, mungkin ada orang kafir tapi dia jujur. Tapi apa bernilai? Enggak bernilai. Sehingga
amanahnya itu, kejujurannya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetap yang namanya kafir itu Allah nyatakan masuk neraka dan abadi karena kafirnya. Tapi dia kan jujur, dia kan amanah, nggak ada hubungan dengan agama. Karena amanah itu sudah Allah masukkan menjadi bagian dari yang namanya manusia, kecuali kalau kan di dalam hadisnya itu kemudian orang-orang itu mengetahui, mempelajari gitu amanah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah. Nah yang ini baru, nah ini juga sama, tidak bernilai sebetulnya. Ya, jadi tidak bernilai sebetulnya kalau tatarahamul khalqu, di antara sesama manusia itu ada rasa saling mengasihi, menyayangi. Ya iyalah, itu mah karena alami ya demikian. Karena bumi ini katakanlahnya, bumi ini kan termasuk alam raya, di mana di seluruh alam raya ini di situ ada rahmat Allah. Dengan adanya rahmat Allah itu kuda saja bisa berbuat seperti ini. Padahal kuda kan tidak mengamalkan agama. Ya kudanya melakukan demikian, ini apa dia ini mengamalkan agama? Bukan. Ya itulah alami. Dia memang ada rahmat Allah pada kuda pun ada. Jadi dia apa namanya? Ya itu segalak-galak nasinga ngareda mau ngahakan telepon. Sagalak-galak nasi mal mau ngahakan telepon sehingga apaleun bagi telepon masaha pek lah cek singa teh. Mau kena telepon keun dari bagianana di seluruh nih ya. Ini di riwayat Muslim tadi demikiannya, innallaha khalaqa mi'ata rahmatin, Allah menciptakan 100 rahmat pada waktunya bersamaan gitunya. Pada waktu Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, kullu rahmatin, semua rahmat Allah itu meliputi memenuhi ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Atau kan langit dan bumi itu biasanya kan dijadikan sebutan untuk seluruh ciptaan Allah. Artinya di seluruh alam raya ini semuanya itu terliputi, terliputi itu tercakup lah atau terisi lah gitunya semuanya dengan rahmat Allah. Di seluruh alam raya ini rahmat Allah itu ada. Apalagi di bumi. Jadi kalau misalnya benda-benda angkasa itu bergerak nggak? Ya benda-benda angkasa itu bergerak nggak? Ya bergerak. Contohnya lah yang paling dekat gitu kan, bulan mengitari bumi, buminya mengitari matahari. Nah mataharinya lurus sih, kalau matahari lurus, tidak mengitari benda lain. Ya kalau matahari gitunya, gerakan matahari atau matahari itu bergerak lurus pada satu garis. Allah tempatkan di satu titik di alam di angkasa, kemudian Allah perintahkan untuk berjalan menuju titik yang sudah Allah tetapkan. Ternyata titik ini berada di bawah arasy. Ketika matahari sudah sampai di sana, ternyata matahari itu ketika sudah sampai ke titik yang ditetapkan di bawah arasy, ternyata dekat dengan Allah itu menyenangkan. Matahari nggak mau pulang. Matahari itu begitu sudah sampai ke titik, gini betah di dekat arasy, di dekat Allah. Matahari nggak mau pulang, tapi oleh Allah dimarahi. Balik mana sih ya? Sekali itu balik. Hari kekayangna matahari, matahari kita menganggap benda mati. Di mata Allah itu nggak ada yang benda mati, semuanya hidup. Yang matahari itu ngobrol dengan Allah mah. Surga ngobrol dengan Allah, neraka ngobrol dengan Allah. Matahari itu tidak mau pulang, tapi kemudian oleh Allah disuruh, itu bisa temenang cicing di dia. Kemudian kembali ke tempat asalnya.
Mengapa demikian? Bulan beredar mengelilingi bumi, bumi beredar mengelilingi matahari. Ini jawabannya, kan rahmat Allah itu ada di seluruh alam raya. Mengapa bumi demikian? Karena rahmat Allah. Mengapa kuda demikian? Karena rahmat Allah. Kenapa burung bisa terbang? Kenapa ikan hidup di air? Itu semuanya karena rahmat Allah. Itu kalau secara umum lahnya demikian. Nah, kalau ini sebetulnya kan maksud Imam Bukhari itu ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bab ke-18 yaitu soal mencintai anak atau anak-anak gitu kan. Mencintai anak atau anak-anak. Jadi kalau tidak keterlaluan gitulah. Kalau tidak itu keterlaluan. Ya, kalau tidak mencintai anak gitu atau tidak mencintai anak-anak itu keterlaluan. Karena kuda saja seperti ini masa manusia enggak, gitulah itu ya. Kalau kuda saja seperti ini masa manusia enggak. Tapi kalau secara naluri, secara alamiahnya. Tapi di hadis yang kemarin Rasulullah kan memasukkan unsur agama. Ada seorang perempuan yang dia nggak akan kuat kalau melihat bayi menangis diambil pasti disusui. Itu kan yang kemarinnya. Kalau ada seorang bayi atau anak yang masih menyusu mungkinnya, di dalam kelompok tawanan itu ada seorang perempuan yang dia ini kalau melihat anak-anak gitulah menangisnya, yang kemudian dia akan memangkunya kemudian menyusuinya. Kemudian Rasulullah kan memasukkan unsur agama. Apa menurut kalian seorang perempuan yang seperti ini tega memanjerumuskan anaknya ke neraka? Ya pasti enggak gitu kan. Melihat menangis saja nggak kuat, apalagi kalau melihat celaka. Ya apalagi kalau melihat celaka masuk neraka. Kemarin saya tambahkan sedikit, benar sih semua orang tua itu demikian. Nggak akan ada seorang tua yang tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Hanya sayangnya banyak orang tua yang tidak tahu jalan ke surga. Nah, terus kemana? Ya, banyak yang tidak tahu jalan ke surga itu artinya tidak membimbing, mengarahkan anaknya menuju surga. Karena dia sendiri tidak tahu jalan menuju surga itu kemana, yang mana. Tanpa disadari sebetulnya orang tua itu kalau tidak mengarahkan, membawa, membimbing, menunjukkan anaknya ke surga pasti ke neraka, nggak ada yang lain. Ya masalah nama karena orang tuanya bukan tidak berniat, karena semua orang tua sama lah, tidak akan ada yang tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Tapi kan masalahnya dirinya sendiri, orang tuanya sendiri tidak tahu jalan menuju ke surga. Sehingga tidak sedikitnya orang tua itu yang kurang apalah gitu untuk anaknya ini sekolah tinggi biar dapat pekerjaan yang bergaji besar lah gitulah, biar mendapatkan gelar apa gitu dengan sekolahnya, biar kehidupan dunianya itu mapan gitu. Tapi mengajari agama enggak, minim ternyata. Ini yang tanpa disadari karena orang tuanya gitu kan, dia mempunyai pemikiran yang demikian. Kalau untuk hal tersebut orang tuanya itu sangatlah mendukung, bahkan mengarahkan dan sebagainya, tapi mereka minim mengajarkan agama. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya karena orang tuanya juga nggak tahu ilmu agama, aja mau mengajarkan apa. Nah itu yang tidak disadari. Padahal secara nalurinya, secara alaminya semua orang tua pasti sama. Tidak akan ada yang tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka, tapi secara tidak sadar menjerumuskannya. Secara tidak sadar anak-anaknya itu hanya diarahkan kepada urusan keduniaan, artinya kan jauh dari agama kalau begitu. Nah kembali lagi ke sini nih ya, nah ini tentang
rahmat Allah itu luas, masa manusia nggak kebagian? Masa manusia itu kalah sama kuda? Katakanlah jika di hadis ini kan, masa manusia itu kalah sama kuda? Apalagi kalau tadi di salah satu naskah itunya tentang Sahih Bukhari ini tanpa judul, bab saja, artinya masih bagian dari bab sebelumnya, yaitu masih tentang mencintai anak. Ternyata gitu kan, mencintai anak itu pasti seharusnya, pasti mana ada manusia yang tidak mencintai anak. Kuda saja seperti ini, kuda saja menyayangi anaknya. Nu tadi gepan singa ge aya temaung ningali peucang ban. Nah, iya. Akhirnya anak nama tuh sangat menyayangi. Di mandian tah ku indung lama. Anak maung teh diletakkan gitu kan, kalau kita melihat kan kucing mandinya gitu kan, menjilati anaknya, dijilati di mandian teh anak nama. Tapi ningali peucang mah. Nah, saya jauh gitu. Ada yang ngeli pecang, nah, iya. Budak lapan yang pecang tadi. Pada ke tengah berang atuh, tengah berang teh keur gogoleran hana tetanggalan pan pecang ngaliwat. Mah itu mah yang pecang mah sing atuh janggelah jeung carape paranas kitu. Oh atuh mah cicing. Bodoh daga. Tak itu udah binatang buas sih, kepada anaknya sangat menyayangi. Bahkan semua induk binatang yang sedang punya anak galak luar biasa. Hayam wae nu asalna sieun ku jelema teh. Hayam laut ari kitu keur teu boga anak, panghijeng jelema lompat. Tapi ketika sedang mengasuh anaknya, begitu manusia lewat saja ibunya bersiaplah gitunya, bersiap dengan segala resiko dia melindungi anaknya. Padahal hayam nanti lah, hayam kampung dia hari keur boga budak pada kitu kan anakan mah. Komo mau ngatu. Komo mau terus ngali pecang ngaliwat budak kelas urang mah hayangan pecang. Sudah mentong sasasis ya. Saya teh indungna. Nah gitulah etanya bab ini nih bab. Kalau kita mau memaknai hadis ini secara umum tentang rahmat Allah, berartinya termasuk hadis ini juga yang bisa kalau Imam Bukhari kan ini bab 19 itu masih ada kaitan, jadi diarahkan lah itunya, diarahkan terkait dengan masih tentang mencintai anak dan anak-anak. Artinya masa manusia enggak gitulah, masa manusia enggak demikian, kuda saja seperti ini. Nah, adapun kalau secara umum, bahwa rahmat Allah itu memang tanpa batas, meskipun menyebut angka 100 lah itunya. Allah menyebut Rasulullah menyebutkan rahmat Allah itu ada 100. Allah mengadakan 100 buah rahmat. Dari yang 100 itu, yang 99 Allah masih simpan, masih utuh, belum terpakai, belum diperlukan. Allah itu kan Rahman Rahim gitu kan. Allah itu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemarin juga sudah dijelaskan, arti Rahman itu adalah pencipta dan pemilik rahmat, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, nah ini yang disebut Maha mengasihi, nama Allah dengan sifat Ar-Rahim. Bagaimana itu Allah bersifat Ar-Rahim? Di dalam sebuah hadisnya menerangkan tentang penciptaan. Sebelum Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, Allah menetapkan bagi dirinya bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Artinya rahmatnya ini yang mengemuka, yang muncul gitunya, mengalahkan murkanya.
Maka ketika Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya, inilah landasannya, yaitu rahmat, bukan murkanya. Karena kalau murkanya, laknatnya, berarti semuanya akan disiksa. Karena laknat atau murka Allah itu adalah azab yang berat. Sementara inna rahmati ghalabat ghadawi, Allah menetapkan demikian. Sebelum jadi menciptakan seluruh makhluknya itu, Allah menetapkan bagi dirinya bahwa rahmat Allah ini menyisihkan, mengalahkan murkanya, sehingga rahmat inilah mengasihi, menyayangi, ya rahmatnya yang dijadikan landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Berarti tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan bukan untuk dikasihi, disayangi. Ya, semuanya Allah itu sangat mencintai hambanya. Kemarin-kemarin dalam pembahasan apa ya? Bahwa Allah itu sangat mencintai hambanya. Allah mencintai semua makhluknya. Bahkan sejak penciptaannya pun gitu kan dengan landasan rahmatnya. Tapi kemudian kemarin apanya dalam pembahasan apa, kita berikok itu yang Allah mencintai hamba-hambanya, kecuali yang kemudian seperti iblis. Contoh nyata adalah iblis. Dia ini terusir dari rahmat Allah. Tadi kan ada dua, sebelum Allah menciptakan itu rahmatnya mengalahkan murkanya. Termasuk iblis, waktu Allah menciptakan iblis itu sama dengan landasan rahmatnya untuk dikasihi, untuk disayangi. Tapi iblis kemudian bersikap membangkang terhadap perintah Allah. Diusirlah iblis dari rahmat Allah. Kalau terusir dari rahmat Allah, tidak ada tempat lain. Tadi kan hanya ada dua. Kalau tidak berada di dalam rahmat Allah, pasti akan berada di dalam laknat, murka Allah. Dan ternyata iblis itu tetap kekeh, dia itu mau seperti itu. Bahkan ketika Allah mengancamnya dengan neraka, iblis mengatakan, biar aku masuk neraka, seolah-olah demikianlahnya. Biar aku masuk neraka, asal beri waktu, beri aku hidup sampai hari kiamat. Aku akan mencelakakan Adam dan keturunannya. Yang kemudian Allah menyebut iblis itu dengan julukan, yaitu syaiton. Tambah lagi rojim, gitu ta. Rojim teh yang dilaknat. Syaiton itu si kotor yang dilaknat. As-syaitonir rojim, asli nama iblis, makhluknya iblis. Nah, kecuali kalau demikian, kalau bulan dilaknat gak oleh Allah, matahari dilaknat gak oleh Allah. Kalau di sebuah ayat menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tunduk patuh kepada Allah, makanya tetap dirahmati oleh Allah. Di antaranya yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud nih mengungkapkan ketika di satu safar dia mengerjakan sholat di atas sebuah batu. Safarnya bukan sendirian, itunya safar bersama rombongan lah. Kemudian ketika datang waktu sholat, mereka sholat berjamaah. Nah, orang-orang melihat Ibnu Mas'ud itu dia menangis di dalam sholatnya. Setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, kenapa engkau menangis? Ibnu Mas'ud menjawab, apa salah, apa tidak boleh aku menangis karena takut kepada Allah. Kalau kamu mengerti, bulan saja menangis karena takut kepada Allah, padahal tidak pernah berdosa. Makanya kan bumi dilaknat gak? Bumi itu taat kepada Allah.
Termasuk bumi itu yang iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi berguncang, kenapa? Hanya Allah yang memerintah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini ayatnya kan kalau itu nanti ya ikir butuh sok hararese nyebutkeun ayat teh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka, tah bumi demikian itu bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu yang memerintahkan demikian. Taat bumi ini berguncang gitu kan, sampainya berguncang, kemudian tuhaddisu akhbaroha, ketika bumi itu berguncang menuju kehancuran dan kehancuran dan kemusnahannya, bumi itu tuhaddisu akhbaroha, bumi melaporkan semua kejadian yang pernah terjadi di atasnya, dilaporkan. Artinya bumi itu mencatat amal manusia, dan bumi itu melaporkan semua kejadian yang terjadi di atasnya ketika iza zulzilatil ardu zilzalaha, berguncang menuju kehancuran dan kemusnahan itu bumi itu sambil laporan. Mengapa demikian? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang memerintahkan demikian. Yang secara umum kan Allah berfirman yang tadi, ada yang sabbaha, ada yang yusabbihu ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Itu ayat pertama dari surat As-Saff. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk dan patuh kepada Allah, makanya dirahmati semuanya, tidak dilaknat. Kalau bersikap seperti iblis, baru Allah akan melaknat siapapun, makhluk yang manapun. Iblis contoh nyata gitunya, yang pada asalnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Dulu kan Nabi Adam itu digodanya kan di dalam surga, iblis juga ada di surga. Nabi Adam ada di surga, iblis ada di surga. Ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, iblis menolak, diusir iblisnya. Yang Nabi Adam kabawa ini sia cekal Nabi Adam dikagoda kabawa ku iblis, maneh pipiluan cekal ini sia benar diusir. Kalau iblis sudah menyatakan demikian kepada Allah, biar aku masuk neraka asal beri aku hidup sampai hari kiamat, aku akan mencelakakan Adam dan keturunannya. Adam kababawa atuh Allah ngamak gitu, maneh di siapa piluan waktu gitu diusir lah ini sia gitu. Namun akhirnya dia diusirlah Nabi Adam ke bumi, kakara weh Nabi Adam teh ampun-ampunan tobat sok jangan jalan balikna cek Allah teh kudu ka dieu deui, kudu ka surga deui. Jadi apal surga teh di mana? Tah atuh cah oleh Allah kan diberi jalannya, kan diberi penjelasannya, jalan ke surga menuju yang mana. Nabi Adam teh berapa tahun? 1000 tahun tah hirup di dunia teh kan tegenah kan dihukum teh. Ya, Nabi Adam itu diberi kesempatan hidup di bumi selama 1000 tahun untuk menempuh jalan ke surga. Kalau Nabi Adam tidak dilanggar, kita ini lahir di surga, ya apa? Tidak pernah ke bumi gitu ya. Oh, tapi kan skenario Allah mah sempurna kalau kumaha ge. Nah, ini sekali lagi kalau secara umum tentang rahmat Allah itu sejak awalnya inna rahmati ghalabat ghadabi. Ada hadis yang menerangkan begini ya. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena dan medianya, nah, kertas anggaplah gitunya, sebuah pena dan kertas. Yang kemudian Allah menulis sebuah pernyataan yang tadi inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya murkaku rahmatku mengalahkan murkaku. Ini sebelum Allah menciptakan. Ternyata ini yang menjadi landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Rahmatnya, godobnya itu, murkanya itu Allah singkirkan.
dan itu akan dan tulisan itu gitunya, tulisan pertama tulisan itu nanti akan terpampang di aras oleh Allah, disimpan di aras, nanti manusia bisa melihat dulu Allah itu seperti itu ya. Artinya kan menciptakan seluruh makhluknya itu dengan landasan rahmatnya, artinya untuk dikasihi, disayangi oleh Allah. Kalau bersikap seperti yang disebutkan di ayat tadi, sujud, tunduk, patuh kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi, makanya tetap saja dirahmati semuanya. Bumi tidak dilaknat oleh Allah, bulan tidak dilaknat, padahal bulan itu mengitari bumi sudah berapa tahun. Tecangkel gitu, tecapek, tebosan, eta didinya, dikurilingan itu banyak atau benda lain yang lebih besar mungkin lah ukurannya dari bumi, tapi kan Allah memerintahkan bulan sudah dikelilingi bumi terus ya. Sampai sekarang belum ada perintah baru, nggak akan berubah karena bulan itu yang tadi seperti kata Ibnu Mas'ud, cerik bulan mata sieun ku Allah teh, padahal bulan itu tidak pernah berdosa, makanya tetap dirahmati oleh Allah. Bumi dan tadilah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Nah, karena di hadis riwayat Muslim tadinya bahwa Allah menciptakan 100 rahmat dan rahmat Allah itu ada di seluruh ruang antara langit dan bumi. Artinya di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah, karena semua ciptaan Allah ini Allah menciptakannya dengan landasan rahmatnya, semuanya untuk dikasihi, disayangi oleh Allah, dan akan tetap dirahmati oleh Allah asal jangan bersikap seperti iblis, jangan tidak taat kepada Allah. Sakit itu jangan tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat, nasibnya pasti sama dengan iblis, terusir dari rahmat Allah dan masuk ke dalam murkanya. Kalau seperti bulan, matahari, mereka kan tetap tunduk meskipun ketika sampai di bawah aras itu matahari mengajukan permintaan, ya Allah saya ingin tetap di sini, tidak ingin kembali. Cek Allah itu ini. Wah, matahari pada patuh, dia akan pergi lagi seperti yang diperintahkan oleh Allah. Padahal ternyata matahari juga punya keinginan. Ya begitu sampai di titik tertentu yang sudah Allah tetapkan, ternyata itu adanya di bawah aras. Begitu sampai ke sana betah deket Allah teh merukan matahari wemong balik. Tapi matahari diperintahkan demikian, dia taat, berarti tidak, atau berarti tetap dirahmati oleh Allah. Nah, kalau secara umum lah kurang lebih demikiannya, karena rahmat Allah itu sejak awal Allah menciptakan seluruh makhluknya itu untuk dikasihi, disayangi, dan akan tetap demikian kalau taat kepada Allah. Seperti yang disebutkan tadi di dalam ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau berani tidak taat, apalagi membangkang sebutannya kepada Allah, pasti nasibnya sama dengan yang didapatkan oleh iblis, oleh Allah, dikeluarkan dari rahmat dan masuk ke dalam murkanya atau laknatnya. Jadilah asyaitonir rajim itu sebutan, bukan jenis makhluk. Manusia ada nggak yang syaitonir rajim? Ada, manusia kejadiannya gitu ya, yang tidak taat, yang membangkang kepada Allah, manusia pun menjadi syaiton nirojim, menjadi si kotor yang terkutuk.